Hai, anak-anak kelas 3. Apa kabar? Semoga semuanya masih sehat, masih semangat ya. Hari ini kita lanjutkan materi kita, tapi sebelumnya Ibu mau menyampaikan, minta maaf kemarin Ibu terbalik ya bahasanya, jadi Ibu perbaiki sekarang. Untuk yang penggolongan hewan berdasarkan cara berkembang biaknya, kalau dia bertelur itu disebut dengan opipar ya. Dan kalau dia beranak atau melahirkan itu disebut dengan pipipar ya. Itu kemarin kebalik Ibu sebut, hari ini Ibu perbaiki. Perbaiki di buku catatan kamu ya, biar kamu lebih memahami dan tidak salah ya. Oke, sekarang kita lanjut. Kalau kemarin kita penggolongan untuk hewan, nah hari ini kita penggolongan untuk tumbuhan ya. Dimana penggolongan tumbuhan ini ada 5 macam ya. Yang pertama adalah berdasarkan tempat hidup, yang kedua berdasarkan jenis akarnya, yang ketiga berdasarkan batangnya, yang keempat berdasarkan tulang daun, dan yang kelima berdasarkan bentuk bunga. Jadi ada 5 nanti yang kita pelajari, tapi untuk hari ini kita belajarnya cuma 3, yaitu penggolongan tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya. Kemudian yang kedua, penggolongan tumbuhan berdasarkan jenis akarnya. Dan yang ketiga adalah berdasarkan batangnya. Nah, persiapkan catatan kamu ya. Dan kita masuk ke yang pertama, yaitu penggolongan tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya. Oke, kalau sudah ditulis ya. Nah, penggolongan tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya ini ada 4 ya. Yang pertama, tumbuhan darat sebutannya, atau yang hidup di daratan. Contohnya seperti kaktus dan tumbuhan lainnya. Yang kedua, tumbuhan basah. Tumbuhan basah ini adalah tumbuhan yang hidup di tanah basah ya. Contohnya seperti keladi ya. Dan contoh yang lainnya bisa kamu cari di sumber yang lain ya untuk menambahkan, silahkan. Yang ketiga itu adalah tumbuhan air. Nah, untuk tumbuhan air itu artinya tumbuhan yang hidup dalam air ya, atau tumbuhan yang hidup di permukaan air. Contohnya seperti teratai, kemudian eceng gondok ya. Nah, nanti untuk contoh yang lainnya boleh kamu cari dan lengkapi catatan kamu. Yang keempat adalah tumbuhan yang menempel pada batang pohon yang lain. Contohnya seperti anggrek ya. Jadi ada 4 jenis tumbuhan yang berdasarkan tempat hidupnya. Yang pertama tadi tumbuhan darat, yang kedua tumbuhan basah, yang ketiga tumbuhan air, dan yang keempat adalah tumbuhan yang menempel di batang pohon ya. Oke, sekarang kita masuk ke penggolongan yang kedua ya. Untuk penggolongan yang kedua itu berdasarkan jenis akar ya. Penggolongan yang kedua berdasarkan jenis akarnya. Oke. Nah, seperti yang kamu ketahui, akar merupakan bagian yang penting untuk tumbuhan karena berfungsi untuk mengambil atau mengisap unsur zat hara. Kemarin kita sudah belajar apa-apa yang diperlukan oleh tumbuhan. Nah, salah satunya adalah unsur hara. Unsur hara ini diperoleh tumbuhan itu hasil dari penyerapan akar ya. Makanya akar merupakan bagian tumbuhan yang sangat penting ya, karena dia berfungsi untuk menyerap, mengambil ataupun mengisap unsur zat hara tadi yang dibutuhkan oleh tumbuhan ya. Nah, berdasarkan jenis akarnya, tumbuhan terbagi menjadi 2. Yang pertama itu adalah akar tunggang ya. Ibu ulang, yang pertama adalah akar tunggang. Akar tunggang itu biasanya untuk tumbuhan buah atau tumbuhan atau pohon yang besar ya. Untuk tumbuhan buah, jenis buah ya, ataupun tumbuhan yang besar. Karena biasanya akar tunggang
itu pohonnya besar-besar, ya. Nah, yang kedua, akar serabut. Yang dimaksud akar serabut ini adalah ketika kamu menariknya, ya, akar serabut itu tumbuhan yang banyak sekali akarnya. Kalau akar tunggang itu dia satu dan dia sangat dalam, ya, dan mempunyai anak akarnya itu pun besar-besar, ya. Makanya kamu kalau lihat pohon, kenapa bisa akarnya muncul di atas, kemudian besar sekali, ya. Nah, itu termasuk akar tunggang, ya. Seperti yang bilang tadi, kalau akar tunggang itu untuk jenis tumbuhan buah-buahan, ya. Umumnya seperti itu. Nah, kalau serabut yang tadi yang baru kita bahas, itu yang kalau kita cabut tanaman itu banyak sekali akarnya, kecil-kecil akar-akarnya, ya. Nah, itulah yang dikatakan serabut. Contohnya seperti padi, jagung, dan lainnya. Boleh, ya. Kalian tambahkan untuk contohnya, bukan cuma apa yang Ibu sebutkan, tapi coba kamu cari dari sumber yang lain, boleh googling, boleh internetan, ya. Kalian cari jenis-jenis yang lainnya. Nah, oke, yang berikutnya atau yang ketiga, ya. Nah, jenis yang ketiga ini adalah penggolongan tumbuhan berdasarkan batangnya. Nah, batangnya ini ada 3 jenis. Yang pertama, batang tegak lurus. Yang kedua, batang menjalar. Dan yang ketiga, batang membelit. Nah, kalau kalian lihat yang namanya batang tegak lurus itu, kalau kamu lihat jenis batang pisang ataupun pepaya, itu lurus kan? Dia lurus. Nah, itu batang lurus namanya. Kalau dia menjalar, kalau kamu pernah lihat ubi, kamu lihat tumbuhannya menjalar. Nah, itu dia batangnya menjalar, ya, karena dia selalu bertambah panjang dan bertambah jauh, ya. Kemudian yang ketiga adalah batang membelit. Nah, batang membelit umumnya untuk tumbuhan sejenis kacang panjang, ya, ataupun sirih. Ya, itu juga tumbuhan yang membelit. Artinya batangnya itu membelit sesuatu, ya, untuk dia tumbuh. Nah, seperti yang kalian tahu, ada sebuah dongeng kan yang ceritanya tentang si anak yang bisa melihat langit karena menanam kacang waktu itu, ya. Nah, dia memanjat pohon kacang yang ditanamnya sih, karena semakin tinggi makin itu karena dia membelit. Nah, seperti itulah yang namanya batang membelit, ya. Oke, jadi ada 3 yang kita bahas pada hari ini, ya. Yang pertama tadi penggolongan tumbuhan berdasarkan tempat hidupnya. Yang kedua, penggolongan tumbuhan berdasarkan akarnya. Dan yang ketiga, penggolongan tumbuhan berdasarkan batangnya. Bu harap bisa kalian tulis di buku catatan kamu, ya. Untuk contohnya boleh kamu lengkapi, ya. Nah, untuk latihan di rumah, ya, biar lebih mantap lagi materinya kamu ketahui, kamu hafalkan, kamu pahami, Ibu berikan 3 soal, ya, untuk kalian. Silakan diambil buku latihannya. Oke, soal pertama. Ya, yang pertama soalnya, sebutkan masing-masing 3 contoh tumbuhan untuk tiap jenis tumbuhan berdasarkan batangnya. Ibu ulang. Sebutkan masing-masing 3 contoh tumbuhan untuk tiap jenis tumbuhan berdasarkan batangnya. Nomor 2, tuliskan 4 contoh tumbuhan untuk tiap jenis tumbuhan berdasarkan akarnya. Ibu ulang. Tuliskan 5 contoh tumbuhan untuk tiap jenis tumbuhan berdasarkan akarnya.
Yang terakhir, nomor 3, gambarkan contoh tumbuhan yang hidup di air. Nomor 3, Ibu ulang. Gambarkan contoh tumbuhan yang hidup di air. Oke, silakan kamu kerjakan dan dikumpulkan pada hari yang ditentukan. Ibu harap tulisannya rapi ya, biar bisa dibaca sama ibu ya dan bapak guru yang lainnya. Oke, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Kita bertemu lagi pembelajaran berikutnya. Ingat, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, selalu cuci tangan, dan jangan lupa menggunakan masker ketika berada di luar seperti ini ya. Oke, sampai bertemu lagi di pertemuan berikutnya. Bye-bye.